Sampai sekarang setiap kali orang ngebahas Ibu Suri Joshi, bangunan ini ikut terseret. Apakah itu perahu marmer? Kenapa? Karena bangunan ini dianggap sebagai simbol kemewahan paling kontroversial di dinasti Qing. Ibarat mantan yang sudah diblokir tapi masih tetap hidup di kepala. Ada cerita populer yang mengatakan bahwa dana renovasi perahu marmer ini diambil dari dana militer Angkatan Laut dinasti Qing, yang mana saat negara itu seharusnya membangun kapal perang untuk melindungi negara, untuk memperkuat pertahanan, yang muncul malah perahu batu yang berlayar aja tidak bisa. Makanya rakyat itu ngamuk. Tapi apakah benar Ibu Suri Joshi ini menghabiskan duit militer demi proyek kapal mewah ini? Atau ini cuma sejarah yang sudah dibumbui drama politik? Apa toh itu perahu marmer? Dan kenapa sebegitu terkenalnya? Hari ini kita akan ngebahas salah satu simbol terironis di dalam Summer Palace, yaitu perahu marmer. Dajiahao, wo Intan, hoan迎来到我的频道 Dynasty 休息。Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Bintang. Jadikah ke Cina lagi? Jadi guys, Intan mau ngajak kalian nih kopdar ngopi bareng di negeri dongeng, di negeri Pandora pada tanggal 2-9 September tahun 2026. Ini musim yang sangat bagus sekali. Sudah mulai masuk autumn, hawanya itu enak banget. Kita akan pergi ke negeri dongeng, negeri Pandora Changjiajie, negeri yang menginspirasi karya besar James Cameron di film Avatar. Kita juga akan ke Fenghuang yang dinobatkan sebagai kota kuno tercantik di China. Kita juga akan pergi ke Furong, yang mana ini adalah kota kuno dibangun di atasnya air terjun. Mumpung ada promo early bird guys dari 19 juta jadi 17.750, yang mana itu harga sudah termasuk pesawat by SQ PP. Titiknya bisa dari Surabaya, bisa dari Jakarta. Kalau teman-teman mau land tour only juga bisa. Harga juga sudah termasuk hotel bintang 4 dan 5. Makan 3 kali sehari dan tiket masuk di semua destinasi lokasi. Harga tiket juga termasuk kita menikmati lift outdoor tertinggi di dunia. Kita juga akan naik jembatan kaca tertinggi di dunia. Kita juga bakal naik kabel kar terpanjang di dunia dan naik perahu menyusuri Danau Paofeng. Selain menikmati keindahan alamnya, teman-teman akan melihat kelakuan etnis minoritas suku Miao yang ada di China. Silakan cek itinerary-nya di barcode ini. Apabila masih ada yang pengen ditanyakan, silakan isi Google Form-nya karena barcode ini berupa Google Form ya. Supaya admin tour bisa menghubungi Anda, nggak usah khawatir, nggak usah takut isi Google Form. Isi Google Form itu bukan berarti deal kok. Isi Google Form itu supaya admin tour itu bisa menghubungi Anda. Atau kalau Anda nggak mau repot-repot barcode-barcodean, di deskripsi ada WA-nya admin tour. Kalian mau langsung WA juga boleh. Okay, let's start! Teman-teman pasti tahu ya, Intan baru saja ngadain tour ke Beijing. Dan baru saja pulang pada tanggal 27 April kemarin. Dan meskipun turnya sudah selesai, kita semua masih belum move on loh. Buktinya WA group itu ajaibnya nih ya, malah lebih aktif pasca tur daripada sebelum tur. Oke, balik lagi ke perahu marmer. Salah satu itinerary Intan pada saat tur kemarin adalah ke Summer Palace. Apa itu Summer Palace? Summer Palace itu tempat yang dibangun Kaisar Qianlong untuk healingnya dia. Itu tamannya bagus banget, cantik banget sampai masuk UNESCO Heritage Site. Di dalam Summer Palace ada satu spot terkenal yaitu Long Corridor. Koridor super panjang, ikonik banget dengan lukisan-lukisan indah yang mana lukisan itu menggambarkan mitos-mitos dan legenda China dan gambarnya per segmen itu beda semua. Di ujung Long Corridor ada satu bangunan yang ngebikin Intan sangat terpana, yaitu perahu marmer. Dibilang perahu, tapi dia nggak bisa berlayar, cuman buat pajangan doang. Ya, ini adalah kapal yang paling terkenal, yang identik dengan Ibu Suri Joshi. Tak saranin teman-teman kalau ke Summer Palace harus wajib banget ngelihat perahu marmer ini.
Perahu marmer ini awalnya bukan langsung jadi kapal mewahnya Ibu Suri Cixi ya. Bahkan pada saat dinasti Ming ini cuman sebuah altar pelepasan hewan alias Fang Shen Tai. Function itu tempat ritual untuk melepas ikan, melepas burung, yang mana itu adalah simbol kebajikan. Mungkin teman-teman bertanya, loh perahu marmer kan berada di dalamnya Summer Palace. Summer Palace kan dibangun pada saat dinasti Qing yang merupakan dinasti terakhir di China. Kenapa bisa bangunan itu ada sejak zaman dinasti Ming? Summer Palace yang kita lihat sekarang memang identik dengan masanya Kaisar Qianlong ya, karena memang beliaulah yang ngebangun Summer Palace itu besar-besaran sejak tahun 1750. Tapi sebelum eranya Kaisar Qianlong, area itu ya bukan tanah kosong ya. Ada bukitnya, ada danaunya, ada kuilnya, ada serta beberapa bangunan lainnya, serta beberapa bangunan dari dinasti Ming. Ya ini salah satunya adalah kuil Fang Shen Tai ini. FYI, ritual function ini sampai sekarang masih dilakukan, bahkan keluarganya Intan masih sering melakukan ritual function ini ya, untuk buang sial, menambah pahala, ngumpulin karma baik karena kita menyelamatkan nyawa binatang yang dulunya itu terpenjara atau bahkan sebentar lagi mati karena dibunuh oleh manusia. Pada tahun 1755 Kaisar Qianlong itu merombak Fang Shen Tai menjadi perahu batu yang mana ini terinspirasi dari taman-taman pribadi kaum sarjana di Jiangnan. Jadi di taman-tamannya Jiangnan itu ada paviliun, ada kolam, ada jembatan, dan ada perahu batunya. Perahu batu itu biasanya dibuat orang-orang untuk ngeteh bareng, nongkrong, cari inspirasi. Kaisar Qianlong akhirnya terinspirasi ngebikin perahu batu versi imperial. Yang pertama lebih estetik, alasan lain karena pepatahnya Wei Chong ya dari dinasti Tang, yang mana dia bilang Shui neng cai zhou, yi neng fu zhou. Air dapat mengangkat perahu, tapi juga dapat membalikkan perahu. Di sini air melambangkan rakyat, dan perahu itu melambangkan tahta kaisar atau kekuasaan kaisar. Artinya rakyat itu bisa mendukung penguasa sampai tujuan, tapi juga bisa menjatuhkan penguasa. Maka itu Kaisar Qianlong itu ngebikin perahu yang tidak bisa digulingkan oleh air. Yang mana itu perahu harus kokoh, berat, terus pokoknya nggak bisa terbalik karena Kaisar Qianlong itu pengennya dinasti Qing itu berdiri terus kokoh, kuat, dan tidak mudah terguling. Pada masa Kaisar Qianlong, setiap tanggal 8 bulan 4 kalender lunar, di perahu batu ini rutin diadakan acara pelepasan hewan, yaitu function tadi. Maksudnya fungsinya untuk function itu tidak berubah. Tapi sebenarnya bukan cuma dipakai untuk ritual pelepasan hewan doang. Perahu batu ini juga dibuat untuk cangkruk, ngeteh dengan sesama bangsawan, menikmati pemandangan sambil melihat indahnya sunset. Tapi nasib perahu batu ini cukup drama ya, karena di tahun 1860 pada saat Opium War yang kedua, Inggris dan Prancis itu merusak Summer Palace, termasuk kapal batunya Kaisar Qianlong ini kena. Di tahun 1894 pada masa kepemimpinan Kaisar Guangxu, perahu batu ini direnov dengan sentuhan bos besar Cixi. Begitu masuk era Cixi, perahu batu ini langsung naik kelas. Cixi itu merombak, merenovasi itu besar-besaran jadi kapal mewah dengan 2 lantai bergaya ala Eropa. Sekilas tampilannya itu seperti kapal marmer putih super mewah, elegan, mahal, wis pokoknya vibe-nya itu vibe sultan. Plot twistnya ya, ini bukan marmer murni, cuman batu yang dicat seperti marmer putih. Karena tampilannya yang glamor itu, makanya orang-orang nyebut ini adalah perahu marmer, meskipun namanya adalah perahu batu alias sevang. Panjang total perahu marmer adalah 36 meter dengan 3 sisi menghadap air. Badan kapal terbuat dari pahatan batu biru,
Bagian haluan menempel ke darat, sedangkan buritan menghadap ke danau. Kabinnya meniru kapal pesiar Prancis bernama Sang Feng Hao. Sementara bangunan atas kapal berupa struktur bergaya barat 2 lantai setinggi sekitar 8 meter. Yang ngebikin perahu batu ini kan Kaisar Zhenlong ya, tapi kenapa yang dihujat itu malah Ibu Suri Cixi? Karena banyak orang percaya bahwa renovasi besar-besaran Ibu Suri Cixi di perahu marmer ini itu pakai duit yang seharusnya untuk ngebantu angkatan laut dinasti Qing. Ilustrasinya, negara itu butuh kapal perang, tapi yang muncul malah kapal yang berlayar aja kagak bisa. Antara tahun 1884 sampai 1895, Ibu Suri Cixi dilaporkan mengeluarkan 22 juta tael perak untuk pembangunan kapal marmer ini. Yang awalnya itu dana dialokasikan untuk peningkatan angkatan laut dinasti Qing. Lah kok malah dibuat ngebangun dan merenovasi Summer Palace dan perahu marmer. Tapi yang paling penting ya guys ya, yang paling penting ada kata reportedly. Artinya apa? Itu bukan angka pasti yang disepakati oleh sejarawan ya, masih dibilang. Makanya ada quote-nya netizen yang lumayan terkenal. Negara butuh kapal perang, tapi yang dibangun malah kapal yang nggak bisa jalan. Karena itulah perahu marmer ini sering dianggap sebagai simbol kemewahan Ibu Suri Cixi yang mengorbankan kekuatan militer negara. Bahkan ada yang mengkaitkan perahu marmer ini dengan kekalahan tentara Qing terhadap Jepang pada tahun 1894 sampai 95. Jepang loh guys, negara kecil kok ya kalah sama dinasti Qing yang sebegitu besarnya. Tapi sejarah itu juga harus berdasarkan fakta yang valid ya, bukan cuman berdasarkan gosip tetangga. Sejarawan modern bilang ya memang ada duit dari Navy yang dipakai oleh Ibu Suri Cixi untuk renovasi Summer Palace ini. Tapi sebagian besar dana itu justru berasal dari bunga simpanan, donasi pejabat, dan sumber administrasi lainnya. Tapi jadi kesimpulannya apakah Ibu Suri Cixi salah? Ini masih abu-abu ya. Tapi di mata netizen, iya, banyak yang menghujat Ibu Suri Cixi. Reputasi buruknya itu terlanjur menjalar kemana-mana. Banyak toh yang nggak suka sama Ibu Suri Cixi. Bahkan loh ya, kaisar satu-satunya kaisar pertama China, Wu Zetian, itu banyak dihormati, lebih dihormati daripada Ibu Suri Cixi. Padahal Wu Zetian itu juga attitude-nya kagak bener juga. Intan pernah bahas Wu Zetian, kalau teman-teman pengen tahu satu-satunya kaisar wanita di China, ini linknya. Sehingga sampai sekarang kalau misalkan rakyat China itu ngebahas perahu marmer yang sebegitu bagusnya, sebegitu elegan, sebegitu indahnya, mereka itu bukannya bangga tapi malah marah. Dan namanya Ibu Suri Cixi itu sering terseret. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.